Hari ini saya terutama diamanahkan oleh panitia untuk membahas orang tua hebat, anak hebat, atau membangun peradaban dimulai dari rumah, ya. Dan biasanya modul-modul kami atau seminar-seminar kami ini didasari dengan kerja tentang otak. Jadi saya mohon izin untuk penjelasan siang hari ini dibantu dengan gambar-gambar slide, ya. Baik, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Insya Allah mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Ya, membangun peradaban dimulai dari rumah. Ini kita tahu persis, ya. Namun kita bahas sedikit apa sih itu arti peradaban, ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dasar katanya itu adalah adab, ya. Jadi adab ini rupanya diartikan kemajuan atau kecerdasan atau kebudayaan dalam bidang itu, ya, kemajuan lahir batin. Ya, jadi kalau dipakai misalnya contoh bangsa-bangsa di dunia ini tidak sama tingkat peradabannya. Artinya tidak sama kemajuan, kecerdasan, dan kebudayaannya, gitu kira-kira, ya. Atau artinya juga sopan santun, budi bahasa, ya, dan kebudayaan suatu bangsa. Itu dari asal arti kata dasar dari adab, ya. Jadi artinya berarti kalau peradaban mulai dari rumah, berarti kan kita mengajarkan sebuah kemajuan kecerdasan tentang lahir batin dan bagaimana membuat sebuah kebiasaan atau budaya di dalam rumah, ya. Terus nanti menyangkut hal masalah sopan santun, budi bahasa, dan apa saja yang membentuk akhlak kita. Inilah peradaban, ya. Baik, nah ini adalah gambar otak. Allah menciptakan otak manusia, diletakkan di atas kepala. Ada otak besar dan ada otak kecil. Otak terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri, seperti itu, ya. Otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Jadi kalau otak perempuan 1,5 kilo, laki-laki itu 1,6 kilo. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini Masya Allah, Allah ciptakan otak di kepala, ini luar biasa, ya. Baik, berikutnya, ya, dari otak nanti ini lewat batang otak dan nanti yang jalan serabut-serabut, kumpulan serabut saraf itu jalan di tulang belakang. Ini yang disebut sumsum tulang belakang. Dan nanti dari tulang belakang keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh, ya, dengan berbagai macam percabangannya, ya. Dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa pesan dari otak kita, dari indera-indera kita, dan jalan ke seluruh tubuh. Ini luar biasa nih, Masya Allah, ya. Jadi misalnya nih otak dilihat dari samping kan ada otak besar dan otak kecil, dan otak terbagi dua, ya, kanan kiri. Dan ini yang terbagi menjadi 4 warna-warni ini otak yang besar. Setiap belahan dibagi 4, yang kanan dibagi 4, yang kiri dibagi 4. Ini otak kecil. Nanti jalan sistem saraf ini. Ya. Nah, peradaban yang pertama dimulai pada saat Ananda ini lahir, ya, yaitu diazankan dan dikomatkan. Ya. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Dan setiap apapun yang diperdengarkan, diperlihatkan, atau ditangkap oleh indera-indera, nanti akan jalan ke sistem saraf ini, dan kerja sistem saraf kayak kabel listrik, dia membawa pesan di otak dan juga membawa pesan ke seluruh tubuh. Ya. Bayangkan bayi lahir langsung diazankan, maka azan itu jalan. Ya. Kemudian sebelahnya lagi jalan qomat. Ini sudah membangun peradaban dari awal. Bahkan sebelumnya mungkin peradaban yang ada kita bisa tanamkan pada seorang janin kita dalam rahim, yaitu ucapan-ucapan, pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran kita, dan perasa kita itu selama seorang ibu hamil itu sudah mulai dibangun itu. Ya, ucapan-ucapan yang baik dan semuanya yang baik itu akan masuk ke dalam janin, ya, di dalam rahim seorang ibu. Itu sudah membangun peradaban, ya. Dan ini pas lahir, peradaban pertama di dunia adalah diazankan dan dikomatkan. Maka pesannya jalan ke sistem saraf. Sehingga badan ini dengan mudah menegakkan sholat, ya, dengan mudah senantiasa bersyahadat, ya, untuk apa? Meraih, ya, keberuntungan, ya. Baik, dan kemudian di otak ini ada namanya neuron atau kabel-kabel saraf atau sel otak. Dan itu terjadi sambungan-sambungan kayak listrik kayak gini. Jadi di dalam itu ada kayak satu komputer itu banyak tali-talinya gitu, ya. Dan ada 100 miliar. Satu neuron itu kayak satu komputer tercanggih. Nah ini 100 miliar berarti ada 100 miliar komputer di otak kita, ya Allah.
dan dia tersambung-sambung tali temalinya. Setiap ada informasi tersambung. Bayangkan lahir bayi tersambung informasi tentang azan, tersambung informasi tentang qomat, ajakan-ajakan azan dan iqamat. Inilah membuat sistem saraf di otak tersambung. Ya. Kemudian dalam otak itu ada otak emosi. Di tengah ini ada otak emosi. Sering disebut the limbic system, sistem limbik. Semua orang ada, ya. Bahkan di dalam rahim seorang janin limbik sistemnya bekerja duluan dibanding dia punya akalnya. Ya. Bahkan bukan hanya manusia yang punya otak seperti ini, hewan golongan mamalia juga punya otak limbik sistem. Makanya kita manusia itu punya sifat binatangnya. Peradaban berikutnya apa? Setelah tadi diazankan, dikomatkan, kita diminta mengakikahkan. Ya. Karena dengan mengakikahkan itu, ya perlambangan menebus otak binatang kita, binatang seorang anak, otak mamalia. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena tadi kita sudah belajar otak laki-laki lebih besar sedikit, lebih berat sedikit dibanding otak perempuan. Termasuk nanti ukuran sistem limbiknya. Ya, walaupun bukan 2 kali lebih lebar dibanding otak perempuan, tetapi perlambangan 2 kambing itu menandakan memang laki-laki lebih besar, lebih berat, ya, dan lebih punya kemampuan ya, bersifat binatang sebetulnya. Makanya ditebus dengan 2 kambing. Ya. Kenapa saya tekankan tentang peradaban akikah? Karena dalam perjalanan saya sebagai dokter penanggulangan narkoba sejak tahun 1998 sampai sekarang, ya. Narkoba itu merusak limbik sistem otak mamalia. Maka sifat mereka jadi kayak binatang kan, orang pakai narkoba. Tapi di antara mereka itu ada yang lebih binatang lagi. Ya. Dan saya biasanya lihat ada anak yang misalnya umurnya udah 30 tahun atau 35 tahun, tapi ya perilakunya benar-benar kayak binatang gitu. Pada saat konsultasi keluarga saya tanya sama orang tuanya, Pak, anaknya sudah diakikah belum? Belum, Bu Aisyah. Dalam hati saya apa? Pantesan. Walaupun memang narkoba merusak ini, tapi ada yang mudah ya dibetulkan dan kemudian anaknya tetap santun, ada yang bener deh lebih rendah dari binatang dia punya ya perilaku. Nah, itu yang biasanya belum diakikah. Makanya saya jelaskan dengan sistem seperti ini, orang tua kita minta luruskan niat, ya kencengin doa untuk dilapangkan oleh Allah rezekinya sehingga bisa mengakikahkan anaknya walaupun sudah umur 35 tahun. Dan pada saat itulah ya terjadi perubahan perilaku yang signifikan, ya sangat dasar. Ya. Oke, itu akikah ya, ini juga peradaban ya. Baik. Kemudian di otak tadi itu ada otak yang di depan paling depan nih, saya kasih warna merah ya, namanya lobus frontalis. Nah di sini adalah tempat untuk ilmu-ilmu yang kita ajarkan, nasihat-nasihat yang kita ajarkan, ya. Kemudian pendidikan yang kita ajarkan. Anak kita dari kecil dimasukkan otak lobus frontalisnya itu nasihat-nasihat dalam Islam, ya, kemudian kehidupan Rasulullah, kehidupan para nabi, ini masuk di sini di otaknya, ya. Dan kemudian terjadi sambungan, setiap ada cerita, setiap ada informasi, setiap ada nasihat, setiap ada input ke dalam otak bagian di lobus frontalis, terutama yang di paling depan sekali, ya di prefrontal cortex istilahnya, terjadi sambungan-sambungan seperti ini. Dan kalau diulang-ulang informasi itu sambungannya makin kuat, makanya semakin ingat, ya. Nah disinilah kita bisa berfungsi, ya pendidikan-pendidikan, ajaran-ajaran pada anak-anak, ya. Termasuk kita mengajarkan, ya sirah nabawi, itu akan masuk di otak sini. Dan pada anak-anak karena otaknya masih sangat murni, pikiran bawah sadarnya masih terbuka, maka untuk memasukkan ke dalam otak seseorang anak itu harus dengan cara ya menceritakan, ya mengisahkan supaya imajinasinya muncul. Kemudian dikasih warna-warni di dalam buku-bukunya ini, wah itu luar biasa. Nah ini saya terima kasih pada Sigma ya, hari ini Sigma ada kan yang memberikan sebuah kerja keras, ikhtiar keras untuk membuat sirah nabawi, khususnya ini Muhammad Teladanku. Saya cinta banget Muhammad Teladanku dan kadang-kadang saya menikmati membacanya karena di sini disusun sedemikian rupa, warnanya, gambarnya dan sebagainya. Ya, itu keren banget dan itu akan masuk di dalam sambungan-sambungan otak siapapun yang membaca dan siapapun yang mendengarkan.
Kalau diulang-ulang maka sambungannya akan terjadi penebalan, diulang lagi, akhirnya paham dan inget banget. Itulah yang nanti membuat peradaban terhadap akhlak-akhlak seorang anak, ya, dengan berdasarkan uswatun hasanahnya Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ya. Baik, jadi di depan sini nih lobus frontalis. Ya. Tentu sekali lagi dalam pendekatan kita membangun peradaban, kita juga memperhatikan fungsi-fungsi otak yang lain. Ada yang namanya parietalis, ada temporalis, ada occipitalis, ada batang otak, ada tadi otak emosi yang di dalam tadi limbic system, itu harus kita perhatikan cara kerjanya. Ya, limbic system cara kerjanya adalah kalau tegang, anak-anak kesel, marah, sedih, itu ilmu yang diperdengarkan, dilihat atau dia ucapkan sendiri masuk nggak sampai sini, cuman terhalang sampai di batang otak. Artinya apa? Pembelajaran yang diberikan itu hanya ingat 1 kali 24 jam, selebihnya lupa. Ya, makanya kita ulang lagi, ajarkan. Siapa tahu pas waktu diulang pembelajarannya otak emosinya dalam keadaan emosi positif. Kemudian batang otaknya juga tidak tegang, sehingga ilmu bisa masuk di lobus frontalis. Dan kalau diulang-ulang makin kuat memorinya, maka seseorang ini akan dipandu perilakunya dengan apa? Ajaran-ajaran yang ada di lobus frontalis. Ya. Tentu juga kita harus lihat ini parietalisnya nih, lihat di sini. Apa sih isinya di sini? Watak, jenis watak. Apa sih isinya di sini? Bakat. Ya, itu pula yang perlu kita pahami. Ya. Nah, ini batang otak ya, saya kasih lihat gambar batang otak. Ini batang otak Allah ciptakan di otak manusia. Ini yang nanti melindungi manusia kalau ada serangan dari luar. Ya, misalnya kita jalan keluar rumah, ada copet atau ada maling, itu batang otak bekerja langsung. Yang lain otak lain berhenti sementara. Batang otak bekerja dengan memberikan respon apa? Fight or flight. Serang orang itu atau kita kabur. Serang tuh maling atau kita kabur. Atau dikejar anjing misalnya. Nah itu kerja batang otak tuh. Ya, ilmu di depan kita tahu bahwa kita harus cintai juga makhluk lain, tapi kalau kita rasanya sedang terserang gitu ya, sedang merasa terancam, maka batang otak yang menegang ini. Makanya kita kadang gitu ya, itu namanya fight. Atau kita ambil batu gitu. Itu karena Allah memberikan cara menyelamatkan diri dengan kerjanya batang otak. Ya. Untuk itu, ya, dalam membangun peradaban, orang tua adalah panutan terbesar. Maka tadi betul banget itu judulnya, orang tua hebat, anak hebat. Kenapa? Karena perilaku, habitnya orang tua, cara berpikir, berperasaan, dan cara pandangnya orang tua, itu menjadi panutan, dan itu bisa menular. Ya. Walaupun tidak semuanya plek pada anak, karena anak juga nanti ada variasi yang lain. Ya. Nah, kemudian memberikan nasihat anak sesuai usia. Makanya tadi kalau memberikan nasihat pada anak, apalagi anak-anak di bawah 5 tahun, itu adalah menceritakan, mendongengkan, mengisahkan ya tentang contoh-contoh atau sirah, tarikh ya, baik sirah nabawinya Rasulullah SAW maupun nabi-nabi yang lain. Itu usia-usia segini dikasih tahu, inget banget. Ya. Saya senang banget tuh waktu anak-anak kecil ya ceritakan kisah-kisah Nabi, karena waktu saya kecil juga saya sempat, alhamdulillah ya, ayah saya punya seorang sahabat ya, dia menceritakan belum ada buku yang kayak Sigma buat itu, betul-betul buku dari Arab Saudi, tulisannya tulisan Arab dan dibacakan dalam bahasa Arab ya. Kalau di kampung-kampung itu ada, di kampung kami di Bugis Makassar ada istilah barasanji ya, itu cerita tentang kisahnya Nabi ya. Dan itu diulang-ulang, keren banget. Apalagi beradab bukanlah keterampilan tapi kebiasaan. Dia bukan bawaan lahir, memang itu kita harus biasakan. Ya, dengan sabar kita ingatkan. Ingat ya, dengan sabar. Sabar itu bukan menekan dan bukan juga ya memerintahkan dengan kasar. Sabar, ingatkan lagi. Hari ini udah ingatkan, besok lagi ingatkan, besok lagi. Ya, itulah orang tua, salah satu perannya. Ya. Kemudian apa? Peradaban ini disebut juga budaya. Kenapa? Karena senantiasa ditanamkan sejak kecil dan diulang-ulang jadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah culture, istilahnya budaya.
Dan itu peradaban. Tentu supaya peradaban keluarga kita itu yang benar, baik dan pantas, makanya kita menggunakan ad-dinul Islam ya sebagai sebuah sistem agar terjadi peradaban Islam di keluarga kita. Ya, dan ingat orang tua itu panutan terbesar. Oke? Ya. Baik, kemudian apa lagi setelah kita sudah tahu kerja otak? Pertama, bersikap lembut pada mereka. Apapun yang ingin kita ajarkan pada anak, sampaikan dengan lembut. Ya. Kemudian apalagi instruksi yang jelas. Ya. Apalagi perhatikan dia anak laki atau perempuan. Karena tadi di susunan otaknya beda. Kemudian perhatikan beda wataknya. Ini watak anak yang mana nih? Anak ekstrovert kah? Pernah dengar ya istilah itu? Introvert kah? Atau anak yang kombinasi antara ekstrovert introvert yang disebut ambivert? Yang mana dia? Supaya kita cara pendekatannya tepat guna. Kemudian apalagi fahami bahasa kasih masing-masing anak. Ada bahasa yang memang beda-beda setiap anak untuk menyatakan cintanya, menyatakan ya kasih sayangnya. Ini kadang-kadang orang tua menganggap anak sama saja. Jadi untuk ya cara-cara membangun peradaban, membuat sebuah kebiasaan, membuat sebuah habituasi yang bagus, yaitu ya ada 5 faktor ini yang perlu kita perhatikan. Bersikap lembut itu Allah yang suruh di Ali Imran 159. Ya. Jadi kita diminta apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi ya lan faddu min haulika. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini di highlight Allah nih, benar-benar ya ditekankan tuh. Kalau keras dan kasar mereka nanti menjauh dari kita. Di luar rumah itu banyak ancaman. Ada narkoba, ada LGBT, ada bully, ada banyak banget. Jadi hati-hati. Terus apalagi kita diminta ya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Ya. Barulah wasyawirhum fil amri ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah pada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau kita mau bermusyawarah sama anak-anak, ini ada langkah-langkahnya. Ya. Disuruh apa? Bersikap lemah lembut. Tapi ingat, lemah lembut itu bukan bawaan lahir bapak ibu terhadap anak kandung ya. Orang tua terhadap anak kandung tuh maunya cepetan gitu. Ya. Jadi kalau ada orang tua yang sudah bisa lembut sama anaknya itu kenapa Bu Aisyah itu rahmat Allah turun? Itulah tadi dibuka dengan fabima rahmatim minallah. Dan akan disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum kamu berlaku lemah lembut. Makanya ayah bunda kalau mau bersikap lembut terhadap anak-anak minta sama Allah, ya Allah mohon ya Allah ya saya bersikap lembut pada anak-anakku ya Allah. Itu memang harus minta. Bu Aisyah saya sudah lembut tapi tuh anak masih songong, masih ngeselin. Itu disuruh tuh ya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya Bu, fulan bin fulan ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Barulah wasyawirhum fil amri. Ya, baru bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Dan nanti dalam musyawarah itu ya kan nanti ada keputusan nih. Kita disuruh bulatkan tekad. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Tawakal tu Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Artinya kalau ayah bunda sudah musyawarah sama anak-anak, ditemukan kesepakatan. Ya bunda, aku boleh main ya 2 jam misalnya. Ya, oke, sudah. Ya. Nah, habis itu bunda bulatkan tekad dan tawakal pada Allah. Gak usah ragu. Udah ambil keputusan ragu nanti bahaya. Aduh itu bahaya nanti dia main game online-nya 2 jam. Aduh dia main game online-nya minta 4 jam. Aduh kenapa saya tadi iyain ya. Aduh itu namanya gak tawakal.
Sudah, kalau udah musyawarah ada keputusan, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sudah tawakal. Karena Allah suka sama orang bertawakal. Ya. Oke, ini sikap lemah lembut ini jelas Ali Imran 159. Terus kalau kita mau membangun peradaban atau membuat sebuah budaya atau kebiasaan, kasih instruksi yang jelas, ya. Sayang, tolong bantu nak. Ini belum jelas ini. Bantu apa? Apalagi anak sekarang itu harus jelas ya. Sayang, tolong bantu taruh handuk di tempat handuk yang merah itu ya. Nah, itu lebih jelas. Itulah makanya anak-anak sekarang suka bilang apa? Ini orang tua aku bingung nih, instruksinya nggak jelas, kayak gitu. Kata orang tua yang sekarang, dulu juga kita gitu, kita ngerti juga. Itu kan dulu bun, ya. Pokoknya pola asuh lalu itu bukan pola asuh ya parenting nabawi ya. Tapi pola asuh pasca kolonial itu nggak cocok dengan pola asuh sekarang, yaitu pola asuh milenial. Ya, jadi tolong instruksinya jelas. Kemudian apa lagi? Ya. Fahami, ini anak kita laki apa perempuan? Ya, walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Surat Ali Imran ayat 36. Ya, ini memang tidak satu ayat, sepenggalan ayat, tapi itu dahsyat sekali. Ya, sepenggalan ayat ini diteliti oleh ilmuwan seluruh dunia bertahun-tahun, dan memang ternyata laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki tidak identik dengan perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama atau setara untuk mendapatkan pendidikan, ya, untuk belajar tentang bagaimana ad-dinul Islam, untuk bisa beribadah, ini setara itu. Ya, jadi kita paham ini. Oke, ini anak laki apa perempuan ya? Gitu. Apa sih perbedaannya anak laki dan perempuan? Nah, ini otak kan tadi sudah terbelah dua ya. Ini belahan kanan, ini belahan kiri. Orangnya hadap sana tuh. Ini tengkuk nih. Kalau kita lihat ini otak kanan kayaknya warna-warni kayak gini, ya, rileks dan bentuknya ini kayak sesuatu yang menyenangkan, kemudian bermain, kemudian teknologi dan sebagainya gitu ya. Itu kerja otak kanan. Otak kiri kalau kita lihat dia otak serius kan? Belajar, membaca, berhitung, analisa, detil, mendalam. Ini di kiri. Ya. Ternyata ada perbedaan antara otak kiri kanan anak laki-laki dan perempuan dalam perkembangannya gitu. Ya. Nah, sekarang ini tentang otak bicara, ya. Laki-laki otak bicaranya cuma di sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan. Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ya. Apalagi ditambah dengan ya otak ini. Laki-laki dari 0 hari sampai kurang lebih 20 tahun otak kanannya yang berkembang duluan. Jadi bunda yang punya anak laki-laki masih SD, masih SMP, gak usah heran. Kenapa kok anak laki santai banget? Kenapa kok anak laki senang banget main? Kenapa kok anak laki-laki senang berimajinasi? Kenapa kok anak laki-laki senang gadget? Nah, itu karena kanannya lebih dominan dibanding kanannya perempuan. Perempuan bukan gak suka rileks, tapi laki-laki lebih lagi. Cuman nanti yang membedakan laki-laki perempuan di mana kirinya lagi. Perempuan kirinya sudah seimbang. Makanya anak perempuan masih kecil bisa diajak bicara, diajak menganalisa. Kamu mau pakai baju apa? Aku pakai baju biru aja, bunda. Itu, ya. Aku pakai pita pink aja. Itu anak perempuan karena kiri sudah jelas nih. Laki-laki kirinya masih sangat sambungan sarafnya itu sangat sedikit. Sehingga anak laki itu kadang ya dari kecil nggak peduli dia mau pakai baju apa, nggak pernah minta dia. Pokoknya ya dapat baju udah senang. Ya, kerjanya ya main aja terus ya, begitulah. Kenapa? Karena Allah mau membuat otak kanan laki-laki ini ya pada saatnya nanti, pada saatnya dia usia bekerja, kreatif, banyak ide. Ya. Jadi paham ya bun? Kita memang kadang-kadang nggak ngerti kenapa anak laki-laki suka bermain itu. Setelah ditemukan ini nih, oh kayak gitu. Ya. Apalagi ngomongnya laki-laki cuma sedikit di sebelah kiri, perempuan kiri kanan. Berapa sih ngomongannya? Nah ini dihitung-hitung, ya ini mungkin sering dengar ya seminar ini. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuhnya. Ini laki-laki. Kalau dijumlahkan 7.000. Ya. Kalau bunda punya suami pendiam atau anak pendiam, laki-laki pula, itu mungkin yang 5.000. Terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan bahasa tubuhnya. Ya. Perempuan bagaimana? Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka dapatlah per hari 6.000 sampai 8.000 kata. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal. 8.000 sampai 10.000 gerakan bahasa tubuh.
Jadi rata-rata perempuan 20.000. Yang pendiam juga ada, Bu Aisyah. Iya ada, berapa? 16.000. Yang bawel, ya, yang banyak ngomong kayak Bu Aisyah ada 24.000 itu. Tapi rata-ratanya 20.000. Paham ya? Nah, perbedaan ini saja pada anak-anak pada sebelum dia akil balik itu sepertiganya. Ya, sepertiga atau seperempat lah ya. Jadi kalau misalnya perempuan 20.000, perempuan sudah akil balik dan dewasa rata-rata per hari, maka masih kecil tuh 500 gitu ya. Oke, dan atau 7.000 sepertiganya ya cuman 200, kan ngomongnya jadi sedikit. Nah, kemudian apa lagi? Ya, berkaitan sama otak laki-laki perempuan, ini ada otak, kalau kita belah, ini bagian tengahnya namanya corpus callosum. Perempuan lebih tebal, lebih tebal. Maksudnya lebih tebal jadinya apa Bu Aisyah dampaknya? Ya, inilah corpus callosum di tengah tadi ya. Dampaknya perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dengan dalam satu waktu. Para bunda, ini lagi lockdown, lagi ya katakanlah lagi pandemi. Kita disuruh ya di rumah kerjakan apa-apa sendiri, ngajarin anak juga sendiri. Itu insya Allah bisa dan harus tahu bahwa itu anugerah Allah. Memang kalau nggak tahu kadang-kadang ngeluh kita. Kok aku lagi, aku semuanya aku. Wah udah mulai bertanduk itu udah 9 bulan soalnya. Ya, ini harus paham. Kenapa? Karena lah perempuan bisa begini. Terus tadi 20.000 kata kan? Ya ajarin aja anak-anak. Kalau dia belum ngerti atau lagi masih kecil, bunda aku nggak ngerti. Ya udah, bunda bacain ya. Gitu. Bacakan aja. Dan jangan salah loh, itu sangat banyak membawa keberuntungan. Ya. Keberuntungannya apa? Salah satunya itu ibu bisa ngomong, ibu bermanfaat omongannya, ya. Dan pelajaran apapun yang diajarkan ke anak, dan sampai mati anak itu sering pakai apa yang ibu ajarkan, maka itu mengalir sebagai amal jariah di alam barzah. Ya, kan asik tuh. Kalau kemarin-kemarin ini waktu sebelum pandemi yang banyak amal jariahnya atau yang banyak pahalanya Bapak Ibu guru. Kalau sekarang kita bagi-bagi nih. Bapak Ibu guru juga masih ada karena memberikan pelajaran online. Orang tua apalagi sekarang lebih banyak waktunya sama anak. Kan asik gitu, ya. Nah, ini harus sadar. Nah, begitu juga anak perempuan kan multitasking, ya. Dia bermain sambil bicara. Oh, ini maaf ini typo nih, segera harus diganti kalau nggak lupa, ya. Jadi anak perempuan itu mainnya sambil ngomong. Ya, itu. Ya, sambil ngomong, itu perempuan, ya. Gitu juga sambil bicara, sambil menjelaskan. Itu karena otak perempuan itu otak kiri kanannya udah seimbang. Lebih pintar bicara duluan anak perempuan dibanding anak laki. Ya. Anak laki-laki bila sudah fokus dengan benda di depannya setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Jadi fokus di sini. Ibu panggil 1 kali nggak jawab, 2 kali nggak jawab, 3 kali ibu udah berteriak, baru dia nengok. Itu bukan sengaja tidak mau jawab, tetapi memang otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Ya, ini harus paham. Karena ibu ya jangankan membangun sebuah peradaban atau memberikan masukan-masukan pada anak. Ya, kita nggak ngerti aja bahwa laki-laki kayak gini, kita udah marah. Ya, dan tadi kita udah belajar kan otak laki kanannya dominan, makanya dia main aja terus. Terus kalau dipanggil nggak jawab, itu bukan berarti dia membangkang, bukan berarti dia nggak suka sama ibunya. Dia nggak dengar, Bun. Dia lagi konsentrasi, pendengarannya menurun. Ya. Nah, kalau kita paham, kita tenang. Jadi nggak bertanduk juga, nggak marah, ya. Sama bapaknya juga begitu. Ketika pria membaca koran, pegang buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Kalau suami lagi kayak gini nih, working from home, Bunda Umi mau ajak makan Abi ini, ya, dan kasih taunya cuma sambil lalu di belakang. Kalau kata orang Betawi sekelebatan, itu jangan heran kalau dia nggak datang. Kita tunggu di meja makan, kan kita lewat tuh, Bi, udah siap makanan yuk, makan yuk. Cuma 1 kali lagi, sekelebatan lagi. Si istri nunggu di ruang makan 1 jam, 2 jam, loh, kok nggak datang-datang? Barulah datang, udah 3 jam. Marah suaminya, kamu gimana sih? Saya udah lapar nih, kenapa nggak manggil makan? Kata istrinya, lah tadi dipanggil makan. Enggak tuh. Ya karena kita ngomongnya sambil lalu, dia nggak dengar, Bun. Dia udah fokus. Kenapa? Sudah di atas 10 menit dia kerja di depannya ini. Kalau belum 10 menit, baru buka koran, buka buku atau pegang gadget belum 10 menit, Bunda kasih tahu laki-laki dia dengar. Tapi kalau udah 10 menit, memang harus panggilnya 3-4 kali.
Kalau perlu colek, bibi udah siap makan ya? Ya. Anak laki-laki juga karena otaknya itu fokus, lebih fokus pada pekerjaan di depannya. Nggak sambil makan ya, fokus. Makanya chef laki-laki makanannya lebih enak sebetulnya. Kenapa? Dia fokus, nggak sambil ngomong. Walaupun anak laki-laki, chef laki-laki mau ngajarkan cara makan, antara dia ngerjain di sini sama ngomong itu berhenti dulu. Ya. Pemirsa, gitu ya. Kita potong-potong ikannya, ya, lalu tambahkan garam. Itu laki-laki. Kalau perempuan, pemirsa, kita potong-potong ikannya, baru tambahkan garam, itu bisa dilakukan. Karena perempuan bisa mengerjakan ya lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Oke. Terus apalagi memperhatikan mata perempuan sama mata laki-laki beda, ya, jangkauan penglihatan kiri kanannya. Perempuan lebar, laki-laki sempit. Tapi laki-laki ke depan panjang, perempuan pendek. Ini harus paham. Ya. Kenapa? Karena kalau nanti kita punya anak laki-laki, ya, lagi di rumah, terus mau cari barang susah. Kenapa? Barangnya ada di samping sini, anak laki nggak lihat. Ya. Kalau perempuan mudah mencari barang di kulkas, matanya lebar. Datang anak laki, bun, mentega mana bun? Kata ibunya, ada di kulkas, nak. Nggak ada bun, ada, nak, nggak ada. Nah, gemes kan ibunya kan? Ibunya cari, ada. Kenapa? Karena mentega, kacang, selai dan sebagainya itu simpannya di samping. Dia nggak lihat, matanya lurus. Terus apa kata ibu-ibu? Ini. Makanya cari pakai mata, bukan pakai mulut. Nah, dimarahin lah. Laki-laki kalau dibilang cari pakai mata, tersinggung. Kenapa? Karena dia sudah pakai mata, cuma matanya lurus. Ya. Laki-laki juga kadang-kadang nggak ngerti kalau matanya beda sama perempuan. Apalagi kita perempuan juga nggak ngerti. Ya. Jadi gimana dong? Nah, kalau mau membangun peradaban, kita sudah tahu bahwa laki-laki matanya lurus. Bunda kalau anak sudah bilang, ya nggak ada bun, coba tengok dulu ke kepalanya ke kanan, ya. Nah, karena kita tahu dia kalau lurus nggak bisa lihat, ya. Tengok ke kanan, nah, kasih instruksi yang jelas. Tengok ke kanan, nak, ya, itu semua ada di pintu, dalam pintunya kulkas. Perempuan nggak apa-apa, jelasin aja sepanjang-panjangnya. Orang ngomongnya banyak 20.000. Kalau laki, udahlah matanya lurus, ngomong sedikit. Iya. Itu juga bikin kesel ya kalau kita nggak paham. Baik, kemudian mengenal pembawaan manusia. Dalam Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Pembawaan masing-masing. Jadi Allah sudah setting duluan memang. Di dalam seorang janin itu, dalam janin itu udah ada ya wataknya masing-masing, dan watak itu turunan genetik. Dan semua watak bagus. Disinilah Allah berfirman, "Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita nggak boleh menghina watak lain. Bapak ibu wataknya beda, anak-anak lebih dari satu wataknya beda-beda. Tapi karena watak genetik, coba perhatiin itu wataknya siapa tuh anak kita tuh. Ibu-ibu kadang-kadang ngeluh terhadap watak anaknya, taunya itu sama ibunya kan gitu. Seorang bapak ngeluh ya karena watak anaknya, taunya pas dilihat-lihat sama watak bapaknya. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami, oke? Terus apa sih yang ada di dalam otak? Ini di sini di daerah lobus parietalis ini ada jenis watak. Jenis watak itu setiap orang, dua jenis watak dasarnya tuh ada di sini. Tapi nanti kalau kita sudah mulai belajar sampai usia kita dewasa, ada watak lain yang kita pelajari dan masuk di sini lobus frontalis. Jadi semakin kita usia tua itu serasa kata semua jenis watak ada di diri kita. Tapi yang watak dasar yang ada di daerah lobus parietalis ini itu bawaan lahir. Dan itu harus dikenali. Termasuk kita membangun peradaban di rumah, kita harus tahu anak kita tuh wataknya apa. Apa dia punya kekuatan, apa dia punya kelemahan. Gitu. Karena ada semua di sini. Ya. Dalam surat Asy-Syam ayat 8-9. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Dan maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ini namanya kelemahan dan kekurangan ini, kekuatan ya. Ini ditemukan oleh ilmuwan loh. Watak itu ada kelemahan dan kekuatannya. Sudah disampaikan, sudah difirmankan oleh Allah di surat Asy-Syam ini.
Diilhamkan apa? Kefasikan dan ketakwaan. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Itulah kita perlu tahu apa sih jenis watak kita, jenis watak pasangan, jenis watak anak-anak. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, supaya kita bisa ya menjadi orang beruntung, karena kita itu tadi dalam rangka mensucikan jiwa, jadi tahu watak itu beruntung. Ibu-ibu ada yang tanya, Bu Aisyah, kalau kita nggak kenal watak anak dengan kita kenal watak anak, itu lebih bagus mana? Ya lebih bagus kalau kita kenal watak anak. Beruntung, jelas beruntung. Ya, beruntung, Masya Allah. Ya. Nah, kalau kita pernah, ayah bunda barangkali pernah dengar ceramahnya aku ya, saya kan biasanya dipanggil Bu Isa ya, atau pernah juga ikut IG-nya kan sering nih dapat. Kalau kita mau tahu watak kita yang mana, coba pakai metode ini atau tes watak yang cepat ini. Seandainya misalnya Koin mau membuat pentas teater, ya ayah bunda atau bapak ibu coba yang ada hari ini ya, coba mau pilih mana dari 4 pilihan ini, penonton kah, penulis skenario, sutradara atau artis atau aktor ini. Ya. Artis aktor jadi satu ini ya. Ada 4 pilihan, coba pilih mana. Kalau bingung milihnya, ragu-ragu, coba ingat waktu masih muda. Kira-kira waktu SD, kalau diajak main pentas teater mau jadi apa waktu SD, bukan yang sekarang, SD. Sudah dapat? Mbak Isa, saya mau jadi penonton misalnya. Kita kasih contoh aja ya, Mbak Umun, ya Mbak Munawarah, hadir nggak? Dengar nggak nih? Monitor nggak sih? Bahasa lama banget. Iya Bunda. Ya Mbak Umun, dari 4 ini pilih yang mana coba? Penonton, penulis skenario, sutradara atau artis? Ya, pilih cepat. Saya mau jadi artis. Wih deh, mantap. Oke, ya. Watak manusia itu kan dua jenis, satu turunan ayah, satu turunan ibu. Nah, tadi sudah pilih artis. Berarti ada 3 pilihan lagi yang bisa dipilih. Coba pilih satu lagi dari 3 pilihan selain artis tadi. Boleh? Penulis skenario. Pilihnya gitu ya. Penulis skenario. Kenapa pilih penulis skenario? Jadi apa yang nanti jadi kan tadi artis saya yang berperan di depan ya, gitu ya. Nah kalau penulis skenario, yaitu apa yang akan saya inginkan akan saya tulis. Ya, sebetulnya ya watak dasar ini antara penulis skenario dengan artis itu berkontra. Nah, coba sekarang kalau waktu kecil, ini kan ini contoh ya, contoh milihnya ini kontradiktif. Waktu kecil nih, waktu SD, seandainya Mbak Umun waktu SD diajakin main pentas teater nih, diajakin main teater oleh Ibu Royani misalnya, diajakin, mau pilih mana? Waktu SD, jangan sekarang. Coba. Waktu SD jadi penonton. Sama? Iya, dulu saya pemalu. Oke, penonton sama penulis skenario. Iya, penulis skenario. Nah, yang lebih benar. Makanya buat teman-teman kalau ragu-ragu waktu sekarang untuk kuis cepat ini, ingat waktu SD, ya. Kenapa? Karena Mbak Umun sekarang umur berapa? 30 Bunda. Nah, kan tentu 30 tahun kan banyak belajar kan? Betul. Banyak terpengaruh oleh lingkungan kan? Nah, jadi tadi waktu pilih artisnya itu karena belajar, ya. Belajar, berusaha untuk maju ke depan, berusaha untuk tampil gitu. Tapi watak aslinya penonton dan penulis skenario. Jadi saya jabarkan lebih dalam ya, nanti lihat ya. Baik. Kalau pilih penonton itu kemungkinan besar hasratnya damai. Bahasa psikologi kepribadiannya pragmatis. Iya, Mbak Umun damai nggak? Iya. Apa ngalah? Diajak makan atau mau ditraktir, ngomongnya lebih sering terserah boleh aja. Betul banget. Nah, karena pilihnya kan penonton ya, damai, menghindari konflik, betul, jarang marah, ya. Nah ini jadi orang pilih penonton nih hasratnya damai. Kemudian kalau tadi pilih penulis skenario hasratnya sempurna atau orang bilang melankolis. Terasa nggak Mbak Umun apa-apa ingin sempurna kalau mengerjakan, harus detail, ya, teliti. Ya. Iya Bu. Ada kelemahannya, takut salah, hati-hati, ya. Nah, Mbak Umun kalau pencet pasta gigi, kalau mau sikat gigi dari mana pencet pasta giginya? Ini ada odol, pencet pasta giginya dari mana?
dari belakang. Itulah ciri khasnya orang melankolis. Bahkan kalau sudah habis dilipat kan, giginya dilipat kan? Betul. Naruhnya juga di apa ya? Nah itu berarti Mbak Umun watak dasarnya yang dua ini. Ini watak damai dan sempurna. Ada watak lain kalau tadi pilihnya sutradara itu orang yang hasratnya mengatur. Istilahnya koleris, ngatur aja terus ngatur. Seneng banget ngatur. Nah ini orang yang pandai mengorganize nih. Dan orangnya agak keras, tegas, ya, belak-belakan, ceplos-ceplos. Nah ini sini, ya. Nah satu lagi kalau tadi pilih artis itu watak yang gembira, namanya sanguinis. Ini spontan, ya, kreatif. Tapi kelemahannya apa? Ya, lupa. Ya, kelemahannya adalah ya tidak detil. Ini kalau tadi Mbak Mumun pilih artis, itu pencet odolnya nggak dari bawah, Mbak. Watak asli artis yang asli itu dari tengah pencet odolnya, bahkan dari depan, dari ujungnya. Ya, nah inilah ada 4 besar tentang pembagian watak. Nah nanti teman-teman tadi pilihnya apa ya? Mari kita lihat. Kalau pilih penonton dan penulis skenario berarti Anda yang ini. Atau pilihan pertama penulis skenario, pilihan kedua penonton berarti Anda yang ini. Kalau tadi pilihnya di bawah 2 ini berarti Anda orang yang disebut introvert. Orang yang lebih senang bekerja di dalam ruangan. Orang yang produktif kalau kerjanya lebih sering sendiri. Nah ini. Dan kemudian tadi kalau ada ayah bunda, sahabat-sahabatku sayang di sini, ya memilih artis dan sutradara berarti Anda yang ini. Gembira dan ngatur. Atau kebalikannya, sutradara dan artis, ngatur dan gembira. 2 ini ya, tadi pilihan antara pilihan 1-2-nya ya. Nah ini kalau Anda ada di sini, ini yang disebut ekstrovert. Orang yang lebih senang bekerja bersama orang lain atau di luar ruangan. Lebih produktif kalau rame-rame kan gitu. Nah, biasanya orang-orang ekstrovert nih pandemi ini yang kesiksa dia. Kenapa nggak ketemu teman? Anak-anak sekolah yang wataknya ekstrovert inilah mulai cepat bosen. Tapi anak-anak yang wataknya introvert, sekolah dalam rumah, pakai online kayak gini, dia senang. Paling sesekali bosen aja, tapi senang sesungguhnya. Paham ya? Nah, sekarang, ada lagi orang yang pilihan pertamanya atas bawah nih. Bu Aisyah, saya pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya sutradara, bawah ini kan di sini. Atau yang pertama tadi saya pilihnya sutradara, pilihan keduanya penulis skenario, berarti di sini. Ya, ini udah bener nih, atas bawah yang begini, ini juga. Bu Aisyah, saya pilih penonton, pilihan keduanya artis. Ini benar ini. Atau artis dan penonton, iya ini lurus ini. Nah, kalau kombinasi 2 pilihannya itu atas bawah yang sejajar begini, ini namanya ambivert. Ya, sikapnya adalah tergantung situasi. Kadang bisa kerja sendiri, kadang bisa kerja rame-rame. Nah, itu. Kadang produktif kerja di dalam rumah, kadang produktif kerja di luar rumah. Kalau ini kan pemikir nih, dia nggak berpikir dulu baru ngomong nih kalau introvert. Kalau ekstrovert kan apa yang dipikirin dikeluarin. Kalau ambivert kadang bisa mikir baru ngomong, kadang bisa ngomong baru mikirnya gitu. Ya. Tadi saya katakan waktu Mbak Umun pilih penonton, pilih artis dan penulis skenario ini bersilang begini. Watak dasar nggak ada bersilang begini. Pasti salah satunya karena belajar. Maka saya ulang lagi tadi, coba ingat waktu SD. Benar, ternyata pilih ini. Gitu. Walaupun kita bisa belajar watak yang ini, cuman bukan watak dasar, itu watak pembelajaran. Semakin sering kita belajar, semakin sering ikut taklim, semakin sering ikut seminar, pengembangan diri dan sebagainya, nanti terasa 4-4-nya ada. Oke, nah ini tentang watak, ya. Sehingga kalau kita mau membangun peradaban, maka kita harus tahu watak anak seperti ini. Udahlah kita lembut, sudahlah kita tahu ini anak laki atau perempuan. Ya tadi cuma sekilas saja saya jelaskan laki perempuan, dan sudahlah juga kita tahu ini watak anak saya yang ini. Perhatikan apa? Perhatikannya hasratnya. Ya. Jadi kalau kita punya anak damai, anak yang penonton, dia hasratnya damai, maka sampaikanlah dengan damai. Nah, kalau kita tahu anak kita pilihan pertamanya penulis skenario dan kita sudah lihat dari awal itu, mulai dari pencet odolnya aja selalu rapi, maka dia hasratnya sempurna. Maka kalau kita ingin menanamkan ajaran-ajaran, ya sampaikan dengan sempurna.
Ya, coba searching tentang apa nama definisi dari apa yang kita sampaikan, apa itu maksudnya merapikan tempat tidur, sampaikan sempurna. Gitu. Ya. Tapi kalau kita tahu anak kita yang suka ya tegas, ya agak cepat maunya dan senang memimpin atau senang mengatur, berarti anak ini memang watak yang senang mengatur, dia pandai mengorganize. Maka pendekatan sama dia juga adalah pendekatan yang sama-sama pimpinan ketemu pimpinan gitu. Ya. Nah, kalau kita tahu anak kita yang gembira, apa-apa gembira, dia ramah, kalau ketemu orang cepat juga membaur ya. Maka kalau kita mau ajarkan sesuatu, sebuah kebiasaan di rumah, sampaikan dengan gembira. Dan tentu mereka senang dengan pujian ini. Ya, paham ya? Nah, jadi kita harus kenal watak anak ya, dan dengan seperti ini kita akan lebih memudahkan ya. Baik, saya mending sekarang buka aja tanya jawab supaya nanti kita perdalam lagi ya. Silakan buat ayah bunda, sahabat-sahabatku semua ada yang ingin. Saya kembalikan ke Mbak